Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, saya Suryati, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Keguruan Kabupaten Sorong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 di kelas 11 pada materi toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Guru. Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya persilakan kepada Ananda kita untuk memimpin doa pada hari ini. Saya persilakan. Mari Bu Guru serta teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda kita yang sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya anak-anak sekalian, Ibu Guru akan mengecek keadaan pada hari ini. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba silakan kalian cek di samping kiri dan kanan kalian, kemudian depan dan belakang kalian, apakah masih ada sampah-sampah? Jika memang masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Kemudian luruskan tempat duduk kalian, ya, luruskan tempat duduk kalian, posisinya dirapikan supaya kalian nanti nyaman ketika akan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, Ibu Guru akan memberikan satu kata motivasi pada hari ini ya untuk kalian bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka sebagai generasi muda harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu akan menuntut kita ke surga. Ya anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai Islam pada masa kejayaan ya. Apakah masih ada yang ingat pada tahun berapakah risala Islam dimulai? Saya Bu. Oh ya, silakan Vita. Pada tahun 610 Masehi. Oh ya, bagus sekali Vita. Berikan aplaus untuk Vita. Ya baik. Kemudian pada masa siapakah Islam mulai berjaya? Saya Bu Guru. Oh ya, silakan Uun. 1. Masa Khalifah Abdul Rahman Ad-Dakhil 756 Masehi sampai 785 Masehi.
Dua, pada masa Daulah Umayyah dan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 Masehi sampai 809 Masehi. Tiga, pada masa Daulah Abbasiyah, misalnya yang ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum. Ya, bagus sekali. Uun, berikan aplaus untuk Uun. Anak-anak sekalian, siapakah yang pernah mendengar kata toleransi? Oke. Mengapa kita harus bersikap toleransi? Ada yang tahu? Oke, baik. Justru karena kalian belum tahu, maka itu akan kita pelajari pada materi kita hari ini ya. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dan harus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Ya baik anak-anak sekalian, hari ini Ibu Guru akan menyampaikan materi mengenai Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Tetapi hari ini khusus Ibu Guru akan membahas mengenai Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41, yaitu tentang toleransi dan rukun. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memberikan contoh tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan solusi atau mencari solusi atas permasalahan mengenai toleransi. Ketika kita mempelajari materi kita pada hari ini, yang pertama kita bisa mengetahui tentang toleransi serta contoh toleransi dan dapat menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah mengenai toleransi. Adapun metode yang saya gunakan pada hari ini adalah metode tanya jawab, kemudian metode diskusi, kemudian metode presentasi, dan metode demonstrasi. Adapun penilaian yang saya lakukan pada hari ini adalah melalui penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sekalian, silakan kalian mengamati video pembelajaran mengenai toleransi dan rukun. Kemudian juga bisa membaca di buku paket kalian masing-masing materi mengenai toleransi, dan juga bisa melihat atau membaca dari jurnal dan internet sebagai referensi. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Kita akan membahas yang pertama mengenai Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi dan rukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa
yang kedua yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Yang pertama ada kata wa minhum. Di situ hukum bacaannya adalah idhar halki. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan ha. Yang kedua ada kata wa minhum may yu'min. Di situ hukum bacanya adalah idgham mimi. Alasannya karena mim sukun bertemu dengan min. Yang ketiga ada kata kadzabuka. Hukum bacanya adalah mat tabi'i. Alasannya karena waw sukun didahului dengan doma. Ani ahabbu ilallahi faqalal hanifiyatus samhah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah as-samhah, atau agama yang lurus lagi toleran, maksudnya yaitu agama Islam. Hadis riwayat Ahmad. Contoh toleransi beragama. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang kedua, berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya. Yang kelima, menghargai hari besar umat agama lainnya. Yang keenam, menghormati muslim yang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Yang keenam, tidak mencampur adukan akidah dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama dengan embel-embel toleransi. Baik anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang bisa bersikap toleransi baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyimak video mengenai materi kita pada hari ini tentang toleransi dan rukun ya. Kalian juga sudah membaca di dalam buku paket dan juga di jurnal dan di internet. Setelah kalian tadi menyaksikan dan membaca, apakah ada hal-hal yang belum paham dan ingin ditanyakan? Silakan. Saya Bu. Ya silakan Fatin. Toleransi banyak macamnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh toleransi di sekolah apa saja? Ya bagus sekali pertanyaan dari Fatin. Sebelum saya menjawab, apakah ada teman lain yang bisa membantu menjawab? Saya Bu. Ya silakan Adit. Toleransi di sekolah yaitu 1. Menaati tata tertib dan peraturan sekolah. 2. Tidak membeda-bedakan teman. 3. Menghargai sesama teman. Ya bagus sekali, berikan aplaus untuk Fatin dan Adit. Ya jadi anak-anak sekalian, toleransi itu sangat penting ya buat kita dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian salah satu contoh toleransi tadi itu adalah toleransi di lingkungan sekolah, yang mana kita harus menerapkan sikap toleransi itu. Anak sekalian, tadi kita sudah menyimak video bersama-sama dan kita juga sudah tanya jawab dan sudah mempelajari materi kita. Sekarang Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi. Hari ini Ibu Guru akan membagi ke dalam 3 kelompok diskusi ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian akan Ibu Guru kasih permasalahan ya. Silakan dilihat di LKPD kalian masing-masing yang ada di kalian. Silakan lihat di LKPD-nya. Di situ ada tugas diskusinya ya. Yang mana tugas diskusinya untuk kelompok 1 adalah menganalisis ya mengenai tawuran antar pelajar yang menjadi tren sekarang. Kemudian untuk kelompok 2
menganalisis tentang sikap orang yang melakukan pengrusakan dan melakukan tindak kekerasan. Kemudian untuk kelompok 3, menganalisis tentang pemandangan saat lebaran, ya, ketika lebaran ketiga, di mana setiap umat muslim itu saling memaafkan. Yaitu adalah tugas menganalisis untuk kalian, dan silakan kalian diskusikan beserta teman-teman kelompoknya masing-masing. Bisa melihat dari berbagai sumber, ya, bisa dari buku paket, kemudian bisa dari jurnal, bisa juga dari internet. Ya, saya berikan waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian masing-masing. Saya persilahkan. Bagaimana? Jadi sudah bisa dicari dari Maria. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah bisa dipahami tadi? Soalnya bisa didiskusikan sama-sama, ya. Bisa dari sumber. Untuk kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Bisa, ya? Ya, anak-anak sekalian, tidak terasa, ya, waktu 30 menit sudah berlalu dan kalian tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian, ya. Dan sekarang adalah saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah siap. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk jawaban pertama, tawuran antar pelajar adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang timbul akibat kurangnya pemahaman mengenai toleransi, yaitu toleransi sesama pelajar di masyarakat. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai kenakalan remaja adalah yang pertama, memberikan pemahaman tentang toleransi dan pentingnya sikap toleransi di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa tawuran adalah salah satu tindak kekerasan yang sangat dilarang baik di dalam hukum maupun dalam syariat Islam, karena termasuk dalam perbuatan zalim kepada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Bagus sekali, ya, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik, sekarang saya persilakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin menyampaikan tentang hasil analisis kami mengenai tanggapan dalam menghadapi kondisi saat ini yang mana sudah berkurangnya sifat toleransi dan persatuan dalam masyarakat. Jadi, sebagai seorang pelajar, hal yang dapat kami lakukan adalah dengan menanamkan sikap toleransi dalam diri serta pengendalian untuk tidak ikut-ikutan dalam tindakan merusak, seperti merusak tempat ibadah dan juga tempat ibadah seperti masjid dan juga tempat ibadah agama lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
juga tadi presentasi dari kelompok 2 sangat luar biasa ya. Kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 2. Ya, sekarang saya persilakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika suasana tersebut berlangsung setiap saat, maka keadaan akan sangat baik. Kehidupan di masyarakat akan rukun dan damai, serta tidak ada yang namanya permusuhan, pertikaian, maupun pengerusakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu tadi presentasi dari kelompok 3 ya, sangat luar biasa. Kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 3. Ya, jadi anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi semua sudah berjalan dengan baik ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian semua masing-masing, dan kesimpulannya adalah sikap toleransi itu sangat penting ya, sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu toleransi ya ketika kita berada di dalam rumah, kemudian toleransi ketika kita berada di lingkungan sekolah, kemudian toleransi ketika kita di lingkungan masyarakat, kemudian toleransi ketika kita berada pada suasana berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzdzabuu faqul li ahlihi wa lakum amilukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Demikianlah hasil pembacaan Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menanggapi ayat yang telah dibaca oleh kelompok 3. Menurut kelompok kami, ayat yang sudah dibacakan kelompok 3 sudah sesuai dengan hukum bacaan dan tajwid, namun ada beberapa yang harus diperbaiki. Terima kasih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Dari mulai kalian menyimak materi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang bantu saya, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang bisa membantu saya memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ayo silakan, Habibah. Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari bermacam keragaman seperti budaya, suku, bahasa, agama, dan adat istiadat, sehingga perlu adanya sikap toleransi. Toleransi adalah hal yang sangat penting yang harus kita pahami dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa berjalan dengan baik dan teratur meskipun beragam. Ya, bagus sekali ya Habibah. Kemudian masih ada lagi yang bisa membantu saya? Ibu, Ya, silakan Rizky. Toleransi banyak macamnya, ada toleransi di lingkungan keluarga, toleransi di lingkungan sekolah, toleransi di masyarakat, toleransi terhadap sesama agama, dan toleransi terhadap antar umat beragama. Ya, bagus sekali. Mungkin masih ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan Zara. Toleransi yang beragama contohnya saat menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan yang lain. Dua, sebagai umat beragama kita harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tetapi tidak boleh dicampur dalam ibadah ibadahnya. Tiga, tidak boleh menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk ketiga teman kalian tadi.
kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Kemudian anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah kalian bisa mengerjakan di LKPD kalian masing-masing. Nanti cek di situ, lihat di halaman 2 ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai Quran surah Al-Maidah ayat 32 mengenai menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ya baik anak-anak sekalian, bagaimanakah perasaan kalian selama pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian merasa senang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya persilakan kepada anak-anak kita untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Mari Bu Guru serta teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anak kita yang sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan dari keseluruhan rangkaian pembelajaran kita semuanya bisa kalian pahami dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya. Dan hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.